Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yovita Fatmi. Oke, hari ini di akhir bulan Februari di tahun 2026, tepatnya pada tanggal 28 Februari ya teman-teman. Hari ini memasuki jangka ke 18 hari teman-teman. Oke, sesuai thumbnail yang aku cukuhkan sebelum masuk ke video ini. Oke teman-teman, bedanya ngomong dalam kepala versus ngomong langsung teman-teman. Penyebab juga kenapa kita itu susah ngomong dan susah untuk menjelaskan sesuatu karena terlalu seringnya kita ngomong di kepala sendiri gitu teman-teman. Oke, yang aku alami beberapa tahun silam ini teman-teman, karena aku merasa aku punya ide, aku merasa aku punya pendapat, tapi aku selalu berbicara itu dalam kepala aja. Aku jarang banget yang namanya itu ngomong langsung. Nah, jadi itu kenapa kita itu sering takut ngomong, takut salah, susah ngomong juga itu penyebabnya teman-teman, karena seringnya ngomong itu dalam kepala aja, nggak langsung kita omongin gitu, nggak langsung kita keluarkan pendapatnya gitu teman-teman. Nah, setelah ini menurut pengalaman yang telah aku lalui ya teman-teman, menurut pengalaman aku ya ini sangat mengganggu banget ketika aku mulai speak up, mulai menyampaikan pendapat aku. Itu agak susah, itu agak aneh rasanya, itu adalah hal baru menurut aku, karena memang jarang banget yang namanya aku tuh menyampaikan secara langsung. Kenapa? Nah, ini ya, alasannya itu ada beberapa. Yang pertama itu, kalau ketika kita ngomong di dalam kepala kita itu kayak banyak banget ide-ide yang berseliweran, karena kita nggak mendengar langsung suara kita nggak mendengar langsung pendapat orang lain, tekanan dari luar itu nggak ada, tekanan sosial, feedback dari orang itu nggak ada, kemudian kita nggak ada yang namanya itu ngomong itu berjeda-jeda, kayak menggunakan bahasa oh itu teman-teman. Nah itu makanya kenapa di otak itu sering lancar, sering banyak ide-ide gitu, karena kita nggak langsung mendapat feedback langsung dari orang lain gitu teman-teman. Nah ketika kita mulai speak up itu beda lagi, itu akan adanya feedback orang lain, penilaian orang lain, kemudian kita mendengar langsung bahasa kita. Kalau kita ngerekam, kita akan melihat ekspresi kita, gestur kita, kemudian emosional juga ya teman-teman. Penggunaan bahasa juga, karena itu sangat ngaruh, dan itu juga penyebab kenapa kita itu nggak mau ngomong, karena kayak aneh aja gitu teman-teman. Karena aku itu ya sebelumnya itu nggak mau ngomong tuh seperti itu, aku sendiri aja nggak paham sama apa yang aku omongin, apalagi orang lain gitu teman-teman. Nah ketika aku mulai speak up itu kayak langsung ada feedback dari orang lain tuh kayak jadi begini ya, aduh malu, aduh takut. Nah itu juga kemudian untuk kita berbicara langsung itu banyak banget faktor-faktor penghambat gitu teman-teman. Belum lagi overthinking, belum lagi faktor eksternal, internalnya itu kayak kita belum siap menyampaikan, atau dalam otak kita itu udah sampai Z tapi mulut kita masih stay di beberapa kata. Nah itu juga yang membuat bentrok beberapa kalimat, membuat blank juga gitu teman-teman. Ya itu sih bedanya. Tapi untuk meminimalisir supaya kita itu lebih bisa untuk speak up, bisa lebih lancar ngomongnya, itu dengan cara bikin video seperti ini selama 1 menit aja udah deh. Jadi kalau bisa ngomong itu kuncinya ialah
bagaimana kita bisa menyampaikan isi dari pikiran kita, bagaimana kita bisa menyuarakan isi pikiran kita gitu teman-teman. Ya apapun itu, baik itu dari segi pikiran yang apa ya, yang berseliweran lah, walaupun nggak di tema tertentu, walaupun tidak berstruktur, yang penting kita sampaikan. Kayak aku ini masih banyak kata-kata, pengulang kata-kata, masih banyak juga kata-kata yang nggak seharusnya digunakan, masih terbata-bata, masih banyak mikir, pokoknya masih banyak yang harus aku pelajari, aku ilangin sedikit demi sedikit. Tentunya itu berproses gitu teman-teman. Intinya kita coba dulu ngomong depan kamera selama 1 menit gitu teman-teman. Dan nggak banyak yang namanya itu pengulangan rekam beberapa kali itu nggak usah gitu. Intinya ya itu sih, mencoba ya teman-teman, gimana caranya kita itu menyuarakan isi pikiran kita sendiri gitu teman-teman. Untuk itu video kali ini itu aja yang mau aku sampaikan. Itu beberapa hal atau faktor penghambat juga menurut aku ya. Jangan biasakan ngomong di kepala, tapi biasakan menyuarakan isi kepala gitu teman-teman. Ya walaupun itu kayak apa sih, gaje banget gitu ya, it's okay, itu buat diri kita aja dulu gitu kan ya, aku mau menyuarakannya gitu. Untuk itu aku tutup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.